Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ahlan wa sahlan Ustaz. Baik, marhaban. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan Ustaz yang sangat luar biasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang budiman. Nah, Lu jangan jelek-jelekin image. apa? Lagi ngomong gue lagi bagus ini. Ya kan ketawa, namanya juga ketawa. Ketawanya yang lebih bebas. Iya. Gitu dong. Oke. Iya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Balik lagi di Spekulasi. Semoga selalu sehat ya. Amin. Dan Ya juga Allah, berkah, lancar semuanya. Susah ketawa-tawa. kita buka channel religi aja ya. Lu duduknya udah bagus sih begini. Bagus. Gitu. Ya bagus. Jadi alhamdulillah kita telah kedatangan Ustadz jauh banget ini. Soalnya beliau bilang amplop saya sekitar 2 jutaan. Ya. Kurang. Oh ya kurang. Udah diskon itu. Oh udah diskon. Lagi ada promo 10. Iya promo. Pas 99. Lagi promo emang. Oh iya. Ada kan promo begitu ya? Ada. Ini untuk yang udah pada cantik ya, udah pada ganteng semuanya. Nih di depan kalian lagi ada Ustadz. Tolonglah subscribe. Nah, ya jangan lupa subscribe, like, comment, share pokoknya. Jadi betul. hari ini kita berpakaian seperti ini. Mungkin yang akan dibahas jadinya mudah ketahuan kali ya. Apaan coba? Ya kita hari ini akan ngebahas kemarin kan sempat ramai tuh, mungkin udah lumayan lama sih ya. Udah apaan tuh? berapa bulan yang lalu mungkin, gue juga lupa. Tentang waktu itu ada di sebuah pesantren ada pembulian gitu kan. Nah Iya. jadi Lu tahu juga? Gue kira tahu, gue lihat ada di ya nongol lah gitu kan. ada banyak di platform juga banyak. Iya, Di sosmed juga ada. banyak di IG. Cuma sekarang udah kalah beritanya Sama? sama yang KDRT. Oh iya, aduh jangan dibahas itu dong. Ntar aja. Iya, Lu iya. gatel amat sih. Habis beli sayur soalnya tadi. Oh, Mau makan. Jadi Pak Ustadz selama ini yang beli sayur, istrinya kemana Ustadz? Istri saya yang jual sayur. Iya, bener. Jadi Lanjut, kebetulan juga waktu gua kan sama Roju ini satu dulu pernah pesantren juga gitu kan. Iya, betul. Jadi kepikiran kayak wah kayaknya pengen dibahas juga, seru nih kayaknya gitu. Asik, enak Nah, kayaknya nih. Pas. Iya bisa gitu. Mau sholat? Mau gelar langsung gitu loh. Enggak. Biar ya anu menghormati Ustadz, jadi kayak ya harus rapi lah penampilan anak gitu kan. Ya udah lanjut Ustadz. Oke. Jadi kan kemarin sempat ada tuh ya yang pembulian lah bisa dibilang kan tuh. Nah menurut lu gimana tuh kalau soal pembulian tuh di pesantren? Apa emang masuk pesantren jadi nggak aman karena ada pembulian dan lain sebagainya, perpeloncoan lah segala macam gitu. Jadi mohon maaf izin Ustadz sebelumnya. Jadi menurut saya pribadi nggak cuma di pondok aja hal-hal yang seperti itu terjadi, bisa di kalangan rumah tangga. Karena kan emang tentang Jantek ya, KDRT dong bukan pembulian. enggak, di antara teman-teman anak-anak kita tuh yang anak tetangga, teman-teman sama anak kita, itu juga ada bully-bulian, dan bahkan dari keluarga juga ada, sekolah-sekolah pada umumnya juga ada, sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah pesantren, itu semua sama, tergantung sama individualnya. Jadi emang Oknum berarti. iya gitu. Jadi emang tapi karena di pondok ini kita semua itu bersama, alias di situ asrama bareng, nah mungkin potensi bully yang akan terjadi di pondok pesantren itu mungkin lebih besar dibanding yang tidak bersama gitu. Sebenarnya nggak juga sih menurut gua. Mungkin ya karena bener tadi barengan, tapi nggak semuanya begitu. Iya, Itu kan cuma oknum aja. Iya. Makanya lu harus lihat, misalnya kalau mau masukin pesantren mana, lihat aja itu pengawasannya tuh kayak gimana gitu. Terus dicek juga siapa yang ngajar dan lain sebagainya kan gitu. Oh, iya, itu harus. Pengalaman gue di pesantren dulu, gue juga nggak pernah ngebully sih. Apaan? Enggak, maksudnya yang parah gitu kan sampai mukulin kan enggak. Ya enggak, cuman kayak lu bayangin dah nih, ada nih temen dia. Oh, ada. Apaan? Sama gua waktu itu. Apaan? Pop mie lu taruhin odol. Bukan gue yang naro. Iya enggak, maksudnya idenya dari lu. Enggak, gue nggak ngomong apa-apa itu. Enggak, ya itu kan bagian keisengan ya, namanya anak kecil ya kan.
Ya mungkin kayak gitu tuh ada, tapi menurut gua itu jadi ceritanya nanti loh. Iya memang. Tapi kalau yang parah banget gua enggak loh. Enggak, Nyampe emang. choke slam gua enggak pernah juga. Atau Kalau gue rock bottom sih. atau yang gua Kayak gini. pukulin pakai bangku enggak pernah gua. Iya, sampai apa mejanya patah. Iya enggak pernah gua kayak gitu-gitu enggak pernah dan enggak Dapat sabuk nggak sih? Hah? Lu dapat sabuk nggak sih? Sabuk apa? Emangnya gua ikut karate? Tadi kan choke slam gitu. Oh iya. Oh, kagetnya gitu. Maksudnya gue nggak pernah ngalamin itu dan gue nggak pernah melakukan dan ngalamin nggak pernah selama gue Iya bener sih. pesantren juga hal-hal seperti itu. Ya kalau lu salah dihukum kan wajar, tapi dihukumnya juga nggak parah gitu. Maksudnya nggak dilemparin dari lantai 3 nggak ada kan? Kagak lah itu mah. Oh gitu. Sekolahnya ditutup Ji. Emang kenapa? Tindak pembunuhan. Kan siapa tahu itu sekolah parkur. Loncat dari lantai 3. Kan sekolah parkur apa lompat-lompat dari gedung malah yang lantai. Iya sih. Ya memang kita lagi ngomongin global, tapi kan kita lagi baju begini. Iya kan? Pesantren nggak ada gitu. Mungkin ada yang parkur kan, ada ekskulnya kan nggak tahu. Tapi Cuman nggak di gitu. Iya, ya intinya itu oknum aja menurut gua. Tapi kalau menurut lu nih, lu kan dulu pernah pesantren juga ya, kan? Secara pakai peci juga begitu Iya kan? kan kalau saya nih santri, beliau nih pengajar ya. Kepala sekolah gua. Oh, iya benar. Yang biasanya di mejanya ada bunga palsu. Iya, sama bener. taplak. Iya, sama taplak. Sama taplak. Sama buku dah. Belakangnya bendera. Nah iya, foto dah, foto Pak Presiden Gitu. Nah kalau menurut lu apa yang lu dapat pas lu di pesantren dulu gitu? Banyak. Dibandingkan lu misalnya dulu nggak pesantren, misalnya lu sekolah di luar ya, nggak masuk kelas. Apa sih? Iya kan di luar. Apa sih ngapain coba tas-tos? Lu keren. Iya, maksud gue mau nanya kenapa apa yang lu dapat kayak kalau Ya banyak karena menurut gue gini, kalau di pondok pesantren itu yang diajarkan itu bukan hanya sekedar mata pelajaran atau mata kuliah, Mata pencarian. mata pelajaran, tapi di situ ada segi pembelajaran kehidupan. Kayak misal kita harus jaga kebersihan dari mulai kamar, lingkungan Iya, pondok. gue paling bersih emang. Enggak, lu tuh paling males kalau misalkan lu ngelihat orang-orang nih satu kamar kita nih pada kerja, baru lu minder ya, masa gue nggak kerja. Nah, kalau jadwal piket lu, boro-boro lu megang sapu Ji. Karena ada kalau gue nggak ngerjain kan ada yang ngerjain. Ya gue. Tapi maksudnya berarti yang penting kan bersih. Ya lu menghindar dari tanggung jawab lu sebagai piket harian, nggak boleh begitu. Ini orang yang harus dibully sebenarnya. Astagfirullah. Lu mau ini lu mencemarkan kebencian lu. Enggak, maksudnya bukan enggak. Teman ini kacau banget. Oke, terus selain kebersihan Nah, apa? iya, jadi kayak urusan pondok ya, ibadah kita jaga karena kan emang ada yang membimbing kita tuh, ada ustadz di sana, ada kakak kelas, ada OSIS. Kalau di sana sebutnya itu mudabir ya. Ya. Ada mudabir. Jadi kayak semuanya tuh di kehidupan itu kita mencoba untuk belajar gitu. Jadi bagusnya tuh kelebihannya menurut saya nih Ustadz kayak gitu Ustadz. Ya kalau gue lebih sebenarnya banyak banget kalau menurut gue. Ketika lu Sebanyak itu ya? wah banyak banget soalnya beda. Bayangin ketika lu hidup di lingkungan yang lu baru kenal orang-orang tapi lu harus tinggal seatet, otomatis sosial skill lu pasti bertambah. Oh iya. Karena lu harus belajar nih gimana gua ngeblend sih sama yang lain. Iya betul. Gimana gua nggak dibully gitu, gimana bisa deket gitulah segala macam kan. Gue kira gimana bisa ngebully, gue denger maksudnya. Iya, gimana caranya gue bisa ngebully nggak dibully gitu? Iya. nggak begitu maksudnya. Gimana bisa nyambung gitu kan? Dan di situ kita belajar toleransi kan. Misalnya ada orang yang nggak suka, yang suka A tapi kita nggak suka gitu. Ya contoh simpel tuh biasanya ada yang orang suka tidur kalau tidur lampunya dinyalain tapi kita Oh iya itu juga. Ya itu kan belajar toleransi. Atau ya. mungkin ada yang orang tidurnya misalnya sikap lilin kan, kakinya ke atas. Bisa mungkin ada. Kita kan harus toleransi juga. Gue sih sebenarnya nggak pernah ada yang kayak gitu, cuman dia mengarang. Mungkin ada nih yang orang itu males nggak mau nyapu, Iya, kita itu harus ada. toleransi Supaya supaya tuh orang tuh jadi kayak mikir dong. Emang di sini tuh gue pembantu. Iya, gitu. itu bisa. Jadi ketika di situ lu banyak belajar, jadi nanti lu bisa lebih mudah bersosialisasi dan lebih apa ya? Mengerti orang lain tuh gimana, Iya. ya kan? Tapi jangan mau dimengerti doang, ngertiin juga kan.
Enggak, orang lainnya. nanti dengan sendirinya orang akan mengerti juga gitu. Gitu. Dan biasanya jadi lebih solid kalau Betul. pertemanan secara pertemanan. Setuju. Saya pertemanan. Kalau yang antum bilang tadi solid itu setuju karena memang ya secara pengalaman kita ada nih. Lu sama gue dari kapan sih, Ji? Nggak tahu dah. Dari 2013 apa 2008 PG. Oh iya 2008. SMP. SMP dari 2008 sampai sekarang nih. Lu bayangin. Nah, itu kan ini apa ya? Awalnya gue nggak kenal sama dia. Ya iyalah, orang kagak satu keluarga. Iya, dia di Bekasi, gue di Jakarta. Jauh kan maksudnya kayak. Tapi sampai sekarang lu lihat. Ya alhamdulillah silaturahim masih terjaga. Iya. Ya terus juga pokoknya beda menurut gua karena kan lu tinggal bareng, tahulah semua sifat-sifatnya. Iya, kejelekannya tahu. Ya kan ada yang mungkin berak, tahu. kamar gitu. Kamar mandi. Oh iya benar, oh iya. Gue sampai Kan belum selesai. Belum selesai. Ya lu dipotong. Apanya? Di kamar. Lanjutin aja, Pak. Ya gitu-gitu menurut gua. Terus selain yang itu juga kan seenggaknya di situ lebih kejaga. Maksud gua sebandel-bandelnya apa sih gitu. Iya. Maksud gua di pondok lu kan di dalam situ ya. Nggak mungkin dong lu ngamar gitu. Ya keluar aja nggak boleh gitu kan. Nggak mungkin. Iya, maksud gua sebandel-bandelnya paling cabut atau nggak sekolah. Maksudnya menurut gua masih bisa dikendalikan gitu. Dan itu emang kebandelan anak pada umurnya gitu. Iya. Iya. Nggak mungkin dong di situ. Ya mungkin aja sih, tapi nggak ada sih selama ini yang mungkin bakar mobil, bakar rumah kan. Nggak, yang setahu gue ngempesin sih. Kalau itu mungkin ada. Iya. Mungkin ada. Sekarang kan iseng. Ngempesinnya ban kereta lagi. ya, baru connect lagi. Ya baru connect. Apa? Enggak. Ban kereta. Sih ya, lu goblok. Ya itu. Gue ke bawah suasana jadi kayak agak lucu aja gitu kan dari ban kereta di goblokin gue. Iya maksudnya jadi banyak banget yang dipelajari, terus mungkin ilmu agama juga kan pasti nggak sebanyak, maksud gue lebih banyak dibandingkan yang di luar kan. Ya di luar ada lah PAI pelajaran tapi kan nggak banyak gitu. Maksudnya nggak mungkin kalau yang di luar itu nyebur cuman nggak nyelam kali. Iya maksudnya lebih banyak lah kan, bisa ada tafsir bahasa Arab segala, meskipun emang semuanya mungkin nggak ngerti semua tapi kan seenggaknya diajarin gitu. Iya betul. Seenggaknya lu diajarin. Tapi yang terpenting daripada pengajaran itu adalah menancapkan iman yang tebal. Nah itu juga betul. Karena memang tujuan daripada kenapa adanya pondok karena supaya tuh Indonesia memiliki kader. Iya, kader untuk melanjutkan sesepuh ulama-ulama yang ya kagak jadi keder. Cuma harus diingat nggak semua lulusan pondok itu jadi ustadz ulama. Iya karena betul. Memang passion mereka pun ketika dia lagi berada di pondok itu ya berbeda-beda. Ada yang suka ngedance, parkour. Ada yang suka parkour, ada yang suka parkir. Ada banyak, lu juga suka parkir. Iya banyak kan. Iya banyak lah, ada yang suka seni, ada yang suka futsal, ada yang suka basket, ya, suka bohong. Minimalnya lu mau di bidang apapun, misalnya lu mau punya usaha, lu kerja, lu udah punya nih basic yang boleh gua lakuin apa, yang nggak boleh apa. Jadi itu iman. Jadi ada tembok di situ kan. Betul. Dan lu sudah dikenalkan sejak dini gitu loh maksudnya. Nah itu karena dulu di pondok itu digojlok sampai mateng itu, jadi lahirlah rasa kepercayaan yang kita sebut dengan iman. Nah iman kita tebal gitu. Minimal juga ibadah lu lebih ini kan, lebih banyak lah. Karena kan di situ ada wajib sholat, wajib baca Quran kan. Ya kalau lu bisa sih nggak ikutan tapi kan dihukum. Ya maksudnya bagian dari pendidikan gitu kan. Kalau di rumah kan mungkin lebih bebas gitu. Seenggaknya lu sehari pasti baca Quran, sehari lu sholat lah minimal 5 kali kan. Berjamaah minimal kayak gitu. Terus ya itu tadi banyak banget sih kesan-kesannya juga. Tapi nggak memungkiri juga di luar juga begitu. Di luar juga ada kalau cuman mungkin dari individu yang tadi bilang oknum ya. Jadi kalau misalnya oknumnya itu emang memegang teguh lah, maksudnya suka dengan hal-hal yang berbau Islamic studies, itu mungkin mereka bakal nyemplung ke sana, bahkan menyelam ke sana. Di luar juga bisa. Cuman kalau memang misalkan orang yang seperti itu, ada kok fasilitasnya. Gitu. Fasilitasnya apa? Pondok pesantren. Ya seenggaknya maksudnya orang tuanya nggak terlalu
dibebankan lah. Kalau di rumah mau yang kayak tadi baik itu kan orang tua lebih ekstra ngejaga kan. Tapi kalau di pesantren ya lu udah percayain. Ya sebelumnya lu udah tahu siapa yang ngajar, di sini kurikulumnya gimana gitu-gitu loh. Jadi lebih ada tenang lah dari sisi orang tua gitu loh maksudnya. Nggak mikirin. Jadi kalau misalkan jalan-jalan kan enak lah, budget kurang. Iya. Harusnya bertiga kan lalu di pondok jadi berdua. Iya. Ya kalau anaknya 4 pondok semua. iya, pasnya baru lahir langsung pondok kan. Kagak kan dititipin nenek. Iya, enggak apa-apa kalau bapak ibunya mau malam minggu. Iya, enggak apa-apa dong. Oh, istrinya sendiri kan. Tapi kira-kira kalau lu dulu nggak pesantren gimana tuh? Maksud gua apa sih yang lu kebayang nggak maksudnya? Atau Kebayang gimana? sih, kebayang. Jadi gue itu termasuk salah satu orang yang dulu tuh kayak punya rasa menyesal di pondok. Dulu pernah kayak gitu. Kenapa? Karena di lingkungan gua itu nggak ada satu orang pun yang masuk pondok, gua doang. Di lingkungan gua itu nggak ada yang masuk pondok. Jadi kayak cemen lah lu masuk pondok ngapain sih gitu. Oh iya, terus kesannya ada orang masukin pondok kampung ya? Iya. Ya, padahal sekarang enggak loh, banyak pesantren modern yang punya lab bahasa, lab komputer banyak sekarang. Maksudnya Masuk pondok kita dulu ada lab bahasa. ada kamar mandi. Ada. Ya iyalah. Iyalah. Ya iya lu kalau ngomong BAK BAB mau gimana? Mungkin ada toilet umum di situ. Waduh, toilet masjid lagi ya. Bisa jadi gitu ya. Iya juga sih, benar juga. Iya, jadi kayak masuk pondok, gue sendirian masuk pondok gitu maksudnya. Enggak lah, rame banyak. Enggak, maksudnya di lingkungan gue lagi Iya, oke lanjut. Jadi di lingkungan gue tuh yang masuk pondok gue doang kan. Gue kayak ngerasa terkucilkan dan wah nyesel lah gitu kan. Aduh, masuk pondok bawaannya di tahun pertama itu bawaannya pengen banget pulang sumpah karena memang ya kayak gitu. Nah, musik lah. Ya, terus ya makin lama gue ngerasa nyaman dan gue ngerasa pilihan gue benar gitu. Kalau misalkan gue nggak masuk sana, mungkin gue brutal. Maksudnya ya jadi begal. yang bisa jadi maksud gue kan ya apapun yang terjadi saat ini kan lu lihat deh berita-berita ya kan banyak anak-anak muda. Iya. Nah mungkin gue bisa terjerumus ke mereka juga karena yang nggak kekontrol itu loh Ustaz. Benar. Dan dulu biasanya masuk pesantren tuh jadi momok banget ya. Kayak misalnya kata orang kalau nggak naik kelas masukin pesantren gitu. Wah, Jadi diancamnya gitu loh, maksudnya diancam jadi suatu ancaman yang apa ya? Pokoknya orang tuh Yang udah takut bikin gitu. menakutkan. Iya, padahal enggak juga gitu. Enggak senakutin enggak senakutin itu loh Iya. guys. Ya lu masih bisa dikunjungin orang tua, masih bisa. Iya, bahkan ya menurut gua jajan yang lebih gede itu anak-anak pondok. Serius. Oh, jajannya? Iya. Iya sih. Iya, lu coba deh. Misalkan kayak ya paling sehari goceng di zaman kita ya. Ya. Sehari goceng lah gua sebulan berapa lu berapa 4 juta sebulan. Kenapa lu? Borju. Ini tiap bulan gua ngambil motor. Bisa buat DP kan? Mantap. Bener. Ini didikan yang bagus. Jadi dari kecil udah bisa mencari nafkah. Walaupun dengan cara yang tidak benar. Bener lah, cuman ngambil motor kredit maksudnya. Oh, kredit. Iya, kredit. Cuma 4 juta. Kan bisa buat DP. Oh iya bener. Tiap bulan tuh sewain ke orang. Nama lu di blacklist. Kenapa? Di leasing. Kagak lah. Gak boleh begitulah. Intinya sih kayak gitu. Makanya gue juga sekarang bersyukur sih gue pernah ngerasain pesantren juga karena banyak sih yang bener-bener banyaknya terutama sih lebih ke social skill ya kayak bertemu orang terus gimana bisa ngeblend kan belajar terus gimana bisa ngerti orang gitu. Kalau lu berarti dari kepribadian ya? Itu juga tapi agama ilmunya juga cuman kalau ilmu agama ya udah kayak pastilah Iya. kan namanya instansi agama ya kan udah pasti itu Iya. lebih maksudnya gitu Pasti. tapi di lain sisinya itu tadi gitu Kelebihan. Itu kan memang udah harus wajar ada. Iya gitu maksudnya. Nah kelebihannya itu ya karena itu kalau gue kan dari karena lingkungan kan jadi gue bisa ngatur waktu. Itu juga. Gue bisa aman dari sholat gue. Nah, itu juga. Itu mana? Kalau lu kan dari lebih kayak kepribadian kayak Iya. misalkan gue harus bisa ngeblend, gue harus belajar toleransi gitu ya. Iya, tapi manajemen waktu juga tuh karena kan ada jadwal kan dari Iya. malam sampai malam tuh udah jelas kayak mandi jam sekian, makan jam sekian, sekolah Mandi, gitu. yang antri tuh gayungnya bukan orangnya. Iya biasanya tuh
Kalau yang nggak punya sampo kan minta sampo ditaruh di pala. Iya, dulu ya. Biasanya nanti tinggal diguyur gini gitu. Iya benar, emang praktis ya. Praktis. Ada yang juga BAB sambil sabunan kan. Iya biar cepat. Efisiensi waktu. Efisiensi waktu. Wah gila, kita ngalamin banget. Jadi banyak. Lucu dah, banyak. Makanya kalau buat orang tua mungkin gak usah takut juga. Ada jadi udik, gak usah takut. Enggak. Orang wifi juga ada banyak yang punya wifi. Justru sekarang tuh yang kelihatan ya, justru nih pondok pesantren yang daya jual itu, maksudnya bukan daya jual ya, daya pemikatnya itu lebih besar gitu. Maksudnya nggak, dulu kan memang mungkin dipandang sebelah mata karena mungkin salaf lah atau apalah segala macam, dulu kumuh apa kayak gitu jenjel gitu. Cuman sekarang enggak men. Dan yang paling penting tuh ada muhadharah di pesantren. Nah, itu mungkin acara yang harus ada. Mungkin bisa sih belajar public speaking di luar ya, tapi seenggaknya lu di sana ada rutinitas untuk lu belajar public speaking, bisa bilang kan ceramah. Iya. Jadi lu bisa belajar ngomong depan orang. 3 bahasa lagi. Iya, tergantung kurikulumnya sih. Iya, kalau mungkin ada yang 3, ada yang 10. Iya, mungkin ada 10 gitu. Ada yang 2, mungkin ada bahasa Nias, bahasa Sunda mungkin kan bahasa ada. binatang. Enggak lah, enggak boleh. Oh, iya. Enggak boleh. Ya, maksudnya lu jadi belajar gitu. Intinya dan kompetisi gitu loh. Kompetisi di sana kan. Maksudnya lu ngeliat temen lu pinter nih, gue juga pengen gitu. Iya, gue mau balap. Nah, jujur ya, gue pas waktu SMP target gue dia dari hafalan Quran. Bukan. Itu bahaya lu. Maksud gue gini, bahaya. Gue klarifikasi ini bahaya. Lu yang ngomong, lu yang bahaya. Lu ngomong jijik, dia yang bahaya. Lu bahaya. Jadi gini, enggak, maksudnya kayak contoh lah hafalan. Ketika gue hafalan 2 juz, dia udah 6. Jadi kayak gue target, wah kok Denny bisa sih kayak gitu. Gue harus lebih tinggi, maksudnya gue kejar, semakin gue kejar semakin dia jauh. Emang gue ayam. Ayam paling kejar kan makin jauh kan? Kagak, itu kan ditangkep ya. Iya, makanya pura-pura. Oh iya. Itu. Tapi dalam kebaikan ya, bukannya kayak dia misalnya botak 3 kali, gue juga bisa 5 kali, nggak gitu. Enggak. Itu bukan kompetisi yang baik. Kita maksud. Iya, maksudnya lu dengan melihat sendiri nih orang yang wah kira-kira dia baik gitu, lu bisa mendeketin gitu segala macam. Iya, jadi betul. Banyak banget kalau kita ceritain bisa dari subuh ketemu subuh. Ini udah apaan? Capek sholat ya? Iya sih. Jadi saya lupa hilaf. Nah, itu juga deket sama guru kan, sama Ustadz kan kita tiap hari ketemu kan. Jadi lebih deket dan bisa lu request belajar juga bisa. Iya gitu. benar. Coba lu di luar kan, masa lu tiap hari ke rumah guru lu numpang kan nggak enak. Iya. Kita cuma ngetok dong. Jadi kayak privat, bisa privat. Betul, enak banget kayak gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi gambaran ya, mungkin ada kan yang mungkin orang tuanya pengen masukin anaknya ke pesantren, ayolah tapi masih bingung gitu gimana sih sebenarnya, nggak tahu, mungkin orang tuanya belum pernah mondok kan, pengen masukin. Nah mungkin ini bisa jadi gambaran sedikit bahan kali pertimbangan ya, bisa jadi gitu kan, mudah-mudahan ada manfaatnya mungkin buat adik-adik juga yang mau masuk pesantren kan. Ya tadi dapat gambaran jadinya gitu. Adik-adik siapa tahu ada yang masih sumuran sama adik gue. Ya adek lu ya, adek dong manggilnya. Iya, gue mau gocek lu sebenarnya. Buset, gue lihat gocekan lu. Ya mungkin cukup sekian dari kami ya. Terima kasih juga buat yang udah nonton semuanya. Oh iya, kita mau bermanfaat. Jangan lupa subscribe, bantu kita. Oh iya. Untuk yang udah subscribe makasih banyak. Untuk yang udah subscribe nyalain loncengnya juga, like-nya juga. Siap, gue kira lu mau minta donasi tadi. Enggak. Buat beli laptop. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah.